kesehatan Mbak Sinta, kondisi kesehatan ibu, kemudian kondisi organ reproduksi ibu, kemudian untuk menilai pengeluaran darah, untuk melihat luka jahitan, dan mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah setelah melahirkan. Untuk pemeriksaan fisik ini nanti dilakukan kurang lebih 20 menit dari saya periksa dari kepala sampai kaki ya Bu. Nah, kemudian nanti mungkin ada beberapa area yang memang dirasa kurang nyaman untuk saya untuk diperiksa. Contohnya misalkan nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara, kemudian pada bagian alat kelamin dan alat kelamin ya Bu ya. Sehingga nanti ibu mungkin tidak nyaman tapi tidak apa-apa karena nanti untuk privacy akan saya jaga dan aman. Begitu ya Bu. Baiklah, mungkin sebelum kita melakukan tindakan baik Ibu, mungkin sebelum kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Ibu, nanti Ibu bisa ke toilet dahulu atau ke kamar mandi untuk BAK. Nanti saya akan menyiapkan alat. Itu ya teman-teman, itu untuk awalnya. Kemudian ketika Ibu tidak bisa memakai ya, saya contohkan saja kita pakai APD. Kemudian atau mau dipakai? Oke, saya pakai APD-nya. Maskernya berapa aja ya Pak ya, nama ininya ya. Dan setelah kita pakai APD, kemudian apalagi Mbak, pasien datang, kita atur posisi. Iya Bu. Pasien datang, kemudian kita menyampaikan kepada ibu untuk berbaring di tempat tidur. Namun sebelum dilakukan pemeriksaan, kan di sana ada dilakukan pemeriksaan atopometri ya. Iya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman boleh menimbang berat badan dulu dan tinggi badan karena nggak ada ya teman-teman. Jangan lupa. Nanti ibu monggo bisa diukur tinggi badannya dan berat badannya misal ya. Nah jika sudah, kemudian kita anjurkan kepada pasien untuk berbaring di atas tempat tidur. Ibu silakan monggo bisa berbaring di atas tempat tidur Bu. Ya sudah, posisinya sudah nyaman Ibu? Sudah baik. Nah selanjutnya kita lakukan vital sign ya teman-teman. Kita TTV, kita cek tekanan darahnya, kemudian bersamaan dengan suhu, kita hitung nadi sekaligus dengan pernapasan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Terlalu cepat tidak saya? Tidak ya? Ini saya tidak tensi dan sebagainya ya, nanti biar waktunya juga masih sisa banyak. Nah setelah sudah kita lakukan pemeriksaan fisik, oke? Kita lakukan pemeriksaan fisik. Jangan lupa teman-teman, tidak ada yang mengingatkan. Tadi setelah ibu berbaring, kita pasang tirai. Kalau memang posisi ruangannya itu ada beberapa ruangan yang tersekat gitu ya. Kita pasang tirai dulu menjaga privasi pasien atau mungkin menutupi itu. Nah jika sudah, baik ibu, nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Tadi pas APD pakai handscoon ya teman-teman. Pakai handscoon juga. Saya periksa pada bagian kepalanya. Sebelumnya, maaf ya ibu, saya lepas jilbabnya. Selanjutnya pakai jilbab. Kita inspeksi dulu bagian kepalanya. Nah sebelumnya dulu teman-teman sudah melakukan pemeriksaan prakonsepsi? Dapat kan? Nah itu otomatis teman-teman juga sudah tahu ya kepala apa yang diperiksa, mata dan sebagainya. Oke? Jadi saya ulas saja, nanti teman-teman monggo secara lengkapnya bisa dipelajari lagi yang dalam. Kita inspeksi bagian rambutnya ibu bersih, tidak ada luka. Kemudian kita tanya, ibu rambutnya rontok tidak? Ya, kita cek. Memang ya ibu saya cek. Nah, rambut tidak rontok, kemudian tidak ada kotoran, lalu tidak ada pembekakan atau mungkin ada perdarahan begitu. Nah, selanjutnya itu kita periksa pada bagian mata. Bagian mata kita menggunakan batu, penlight atau senter. Kita periksa pada bagian mata, apa saja diperiksa? Ganjang sekarang putih. Sekarangnya putih, konjungtivanya merah. Cek ya Bu, Merah muda. Kemudian apa lagi? Pupilnya kenapa? Oke, namanya? Mie instan ya. Nanti dicari lagi. Oke, setelah itu kemudian mata sudah, kemudian kita cek, mohon maaf ibu
ada pembengkakan namanya apa? Ode. Kemudian jika sudah, kita periksa pada bagian hidung. Kita cek, mohon maaf Ibu, saya periksa pada bagian hidungnya, tidak ada perdarahan, tidak ada polip. Kemudian kita periksa pada bagian mulut, kita lihat bibirnya tidak pucat, tidak pecah-pecah. Lalu kita anjurkan Ibu untuk membuka mulut. Ibu, mohon maaf dibuka mulutnya. Saya periksa ya Bu, tidak ada perdarahan, tidak ada gumpalan tonsil. Kemudian kita menggunakan ini kah? Kaca ya, mana ya kacanya? Kaca cermin ya, cermin untuk melihat ada karies atau tidak ada karies atau gigi berlubang. Nah, selanjutnya yaitu kita periksa pada bagian telinga. Kita inspeksi tidak ada cairan yang keluar. Ini saya Ibu, sama juga ini Ibu. Nah, jika sudah kita coba tekan Ibu, mohon maaf, ada rasa nyeri? Tidak ada gejala, tidak ada rasa nyeri. Tadi ada yang lupa apa bagian sini belum saya sampaikan? Bagian muka kita lihat ya teman-teman. Jangan lupakan wajahnya itu seperti apa, mungkin pucat atau normal gitu ya. Kemudian wajah ibu tidak pucat, kemudian tidak ada plasma gravidarum. Ada yang tahu plasma gravidarum? Ada? Ini ilmu kebidanan. Ada yang tahu? Kalau pernah nggak teman-teman lihat biasanya ibu hamil atau ibu nifas itu ada seperti bintik-bintik hitam atau flek banyak. Nah itu adalah yang namanya plasma gravidarum. Itu disebabkan iya. Nanti teman-teman bisa searching lagi ya. Tidak ada pembengkakan jugularis. Kemudian kita periksa ibu. Silakan menelan ibu sakit tidak? Tidak ada pembesaran apa satunya? Kelenjar Tiroid. Limfa juga. Limfa itu biasanya di sini. Kalau teman-teman biasanya pernah sakit demam, iya demam ya. Dulu juga saya juga pernah pas kecil. Nah itu di sini ada kayak rasa kelenjuran apa ini ya. Nah, setelah itu, nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara ibu. Mungkin nanti saya izin ya Bu untuk membuka bajunya. Nah untuk pemeriksaan payudara itu tidak perlu dibuka semua ya teman-teman. Kita periksa pada bagian yang tertentu. Bisa izin ya Ibu, kita periksa payudaranya. Gini aja teman-teman. Kalau dulu mungkin untuk mengetahui pas aspra ya itu kan gini ya, secara sirkuler gitu kan. Nah ini gini aja. Maaf. Sebelum kita palpasi, kita inspeksi dulu payudara ibunya. Ya, kita inspeksi dulu. Payudaranya bersih, kemudian bentuknya simetris, lalu tidak putingnya menonjol gitu ya, itu normal. Kemudian kita palpasi, permisi ya Ibu. Nah, tidak ada teksturnya ya, konsistensinya kenyal, kemudian tidak teraba panas. Kalau teraba panas kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Nifasnya gimana? Kan memang ya, kalau panas benar ada peradangan yang disebabkan karena biasanya dia asinya keluarnya sedikit atau bayinya tidak menyusu, jadi asinya nggak keluar. Nah itu akhirnya dia bengkak. Nanti kalau bengkak dia terjadi bendungan ASI. Salah satu ciri dari bendungan ASI apa? Biasanya payudara juga bisa panas gitu ya, atau kerasa kayak hangat nggak seperti biasanya. Nah jika sudah pada payudara yang satunya, permisi Ibu, saya buka kembali. Payudara yang bersih, kemudian bentuknya simetris, lalu putingnya menonjol, saya periksa, saya palpasi ya Ibu. Oke, tidak ada konsistensinya kenyal ya, kemudian tidak ada tidak teraba keras dan panas. Jangan lupa tadi ya, putingnya juga dicek ya. Boleh mencetnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, misalkan bisa itu kita pencet ke dalam. Nah, jadi terus keluar. Otomatis dia keluarasi ya teman-teman, karena di sini ibunya postpartum. Keluarasi. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian apa? Abdomen. Kalau bagian abdomen untuk mengetahui apa? Kontraksi. Namanya apa? Namanya? Kalau biasanya uterusnya di mana? Di Tiga jari di bawah pusat. Kalau misalkan 7 hari Pertengahan pusat simpisis. lebih dari 14 hari? Tidak.
Tidak Semua ada. ya, karena ada di daftar ya. Kita lakukan pemeriksaan evolusi uteri. Ibu, permisi saya periksa perutnya nih Ibu. Nah, untuk pemeriksaan evolusi uteri kita letakkan tangan kiri kita di bawah pusat. Ini misal pusatnya ya. Pusatnya ke bawah banget ya perasaan. Ini ya sini ya teman. Oh ini ya teman ini. Ini pusat kita periksa. Ini kemudian tangan kanan kita di bagian menekan sifisis. Kita periksa, kemudian kita raba. Kita cek. Oke, teraba, keras, kemudian kita identifikasi seperti keras dan bulat itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita cek, ini kan pusat misalkan, posisinya di sini berarti 3 jari di bawah pusat. Nanti kan teman-teman kalau memang ke pasien itu bisa merasakan kok. Nah jika sudah pemeriksaan involusi uteri, kalau misalkan dia tidak keras, biasanya dia mengalami apa? Oke, perdarahan. Oke, setelah itu pemeriksaan perutnya sudah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, kita periksa pada bagian tangan terlebih dahulu. Kita cek, permisi Ibu, jari-jari tangannya tidak bengkak atau odem, kemudian kita anjurkan kepada Ibu untuk menggenggam tangannya. Pak Ibu bisa menggenggam tangan saya, genggamannya bagus, kencang ya, tidak lemah. Selanjutnya kita periksa pada bagian kaki. Pada bagian kaki kita periksa ada 2 teknik ya teman-teman untuk mengetahui apa? Adanya nyeri apa? Betis. Nah, yang pertama nanti kita posisikan ibunya itu kakinya diluruskan, kemudian kita pegang. Gimana itu tolong teman-teman baca? Lakukan telapak kaki untuk melihat adanya nyeri betis, kemudian tepukkan kaki secara bergantian ke arah perut untuk menilai adanya nyeri pada pangkal paha. Oke, jadi ada 2. Yang pertama kita periksa untuk mengetahui nyeri betis, yang kedua nyeri pangkal paha. Permisi ya Ibu, kita pegang kaki ibunya. Saya angkat sedikit ya Ibu, kemudian kita dorong ya teman-teman. Nah, nyeri tidak Bu betisnya? Nyeri tidak Bu? Tidak. Oke, kita cek juga ada timbul kemerahan atau tidak. Itu namanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Sambil kita cek apanya namanya kalau kemerahan-kemerahan gini itu? Mungkin tidak ada. Kaki satunya Ibu permisi. Saya ini. Nah, jadi tidak Bu? Tidak. Oke, selanjutnya yaitu untuk mengetahui nyeri pada bagian paha. Kita tepuk yang kakinya. Merah. Terus kita ginikan ya ke arah perut kan? Nyeri tidak Bu? Tidak. Satunya sama juga ya teman-teman. Nah jika sudah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin. Ini Italia. Oke, sekarang saya periksa alat kelaminnya. Saya izin untuk membuka celananya Ibu. Kita buka celana ibunya. Kemudian celana dalamnya ya teman-teman. Kita posisikan Ibu apa? Dorsal recumbens. Permisi ya Ibu. Silakan dibuka kakinya Ibu. Oke. Kakinya nggak mau terus. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman. Ini dia. Kemudian ini kita selimuti dulu ya teman-teman, sambil kita selimuti, kemudian kita dekatkan alat-alat yang mau kita gunakan. Apa saja yang kita dekatkan? Bengkok, kompas, DTT. Satu lagi, Bengkok. kasa yang diberikan betadine. Untuk apa kasa betadine? Untuk menilai luka perineum. Penilaiannya di bagian apa? Untuk mengecek dry. Itu kan ada reda itu tetanus, kemudian edema, terus emosi sama drainase, sama satunya oximetry. Nah, drainase itu untuk melihat nanti pengeluaran. Selain kita inspeksi, nanti teman-teman juga boleh dilakukan dengan menggunakan kasa. Kita cek ada rembesan atau tidak. Nah, ini sudah. Tadi setelah kita posisikan ibunya, kita pakai selimut, kita siapkan alat. Jangan lupa handscoon-nya dilepas. Oke, handscoon lepas kita ganti dengan handscoon baru, handscoon DTT ya. Tidak steril tapi bersih. Kemudian kita lakukan apa yang pertama? Full bisa Ibu, kita buka selimutnya. Saya lakukan pemeriksaannya Ibu. Kita ambil kapas secukupnya. Monggo teman-teman mau ambil langsung
seperti saya, atau mungkin satu-satu itu juga fleksibel ya, tergantung dari sini gimana teman-teman kesepakatannya. Kita buka labia mayora, kita bersihkan dari mana? Labia mayora jauh, mayora terdekat. Kita buka lagi, permisi ibu, mayora terjauh, mayora terdekat. Selanjutnya garis ya. Nah jika sudah, selanjutnya kita inspeksi, kita nilai keadaan perineum ibunya. Kita menggunakan apa penilaiannya, toolsnya? Menggunakan kita lihat, kita inspeksi ada kemerahan atau tidak, kemudian ada pembengkakan atau tidak, lalu ada memar ya, ada memar atau tidak, kemudian ada pengeluaran atau rembes atau tidak. Nah kalau misalkan pengeluaran darah itu normal, tapi maksudnya pengeluarannya di luka jahitannya itu, kalau misalkan dia ada pengeluaran selain darah, misalkan ada kayak nanahus gitu kan berarti abnormal. Kita lihat tidak ada pengeluaran atau dryness, kemudian aproksimetrinya kita lihat luka jahitannya dia rapi, tidak lepas atau dia menyatu gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk benar-benar memastikan kembali, kita ambil kasa untuk drainasenya, kemudian kita tadi kasa yang sudah diberikan betadine, kita kompres atau kita tekan saja. Kita tekan saja di luka dan terus ya ibu. Nah kita tekan saja, nggak perlu dikompres, nggak perlu, jadi kita tekan saja. Kemudian tidak ada rembesan, tidak ada drainase ya. Kemudian kita buang. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan hemoroid. Kita cek di bagian anusnya tidak ada anus yang menonjol atau hemoroid. Selanjutnya yaitu kita rapikan ya. Rapikan alat, kita buang alat-alat ya teman-teman ke tempat sampah. Kemudian apa? Merapikan. Kita pasangkan tadi dalam yang ada pembalutnya. Kalau memang pembalutnya penuh, itu otomatis kita gantikan saja. Tapi kalau misalkan memang masih ini, ya udah kita pasangkan lagi pembalut celana dalam dan celana ibunya. Saya pasangkan ya ibu celananya. Oke. Selanjutnya kita sampaikan kepada ibu untuk kembali juga tidak apa-apa karena kita akan memberikan KIE ya teman-teman. Ibu untuk pemeriksaannya sudah selesai, monggo ibu bisa duduk kembali ibu. Nah ibunya duduk. Selanjutnya kita bereskan alat tadi ya. Kita bereskan alat tadi dan dibuang semuanya. Kita ini juga ya, lepas APD ya. Lepas APD, kemudian kita berikan KIE. Iya. Pasiennya sudah turun. Alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk keadaan ibu, untuk kondisi organ reproduksinya normal semua ya ibu ya. Kemudian tidak ada masalah yang ditemukan atau komplikasi, dan alhamdulillah juga status ibu juga sekarang semuanya sehat dalam keadaan normal semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bu atau sampaikan, misalnya ibunya bilang, ya bu, ini sebenarnya saya kok ngerasa ini ya bu, badan saya tuh kayak masih pegel misalkan. Ini bu setelah melahirkan 3 hari kok rasanya jarang sembuh misal gitu nih. Nah itu teman-teman jadi bisa memberikan, oh baik ibu, nanti ibu bisa melakukan senam nifas ya, untuk nanti memperlancar peredaran darah, kemudian nanti juga ibu merasa lebih rileks begitu, dan nanti itu sebagai alternatif supaya ibunya juga tidak stres, jadi menghilangkan rasa stres gitu. Mungkin ada lagi bu, misal ibunya saya ini nggak enak makan, ini kan saya ada luka jahitan, kok saya takut malah gatal, jadi saya nggak makan ikan, atau bisa nggak makan telur. Nah, itu kita berikan edukasi, seharusnya kita jangan menyalahkan pasien ya, tidak begitu. Jadi kita menyampaikan justru ini bu, kalau makan telur itu nggak apa-apa, dan makan ikan itu baik karena itu mengandung protein yang tinggi nanti untuk mempercepat proses penyembuhan luka perineum misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi nanti untuk keluhannya itu teman-teman sesuai dengan yang kasus yang didapatkan. Misal tadi karena faktor gizi, jadi teman-teman memberikan edukasi gizi, atau tadi faktor
stres pegel-pegel dan sebagainya, teman-teman bisa memberikan KIE senam. Kemudian mungkin tadi ada payudaranya, ASInya lancar tapi kok tadi ada lecet misalkan, jadi teman-teman memberikan terkait teknik pemberian ASI secara tepat ya gitu, teknik menyusui. Nah itu mungkin dari sini ada yang ditanyakan Ibu, tidak ada, cukup misalnya. Baik Ibu, karena pemeriksaan juga sudah selesai, semua juga sudah hasilnya juga normal semuanya Ibu, mari kita